8 tanda diam kanker lambung yang bisa menyelamatkan nyawa Anda. Sarah mengira itu hanya stres. Perut kembung yang terus-menerus, kelelahan yang aneh, dan perasaan kenyang setelah hanya beberapa suap makanan. Aku semakin tua, katanya pada diri sendiri. Ini normal. Tapi 3 bulan kemudian, Sarah duduk di ruang dokter onkologi, menatap hasil tes yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kanker lambung stadium lanjut, tanda-tanda itu sudah ada sejak lama. Halus, mudah diabaikan, tapi berusaha keras untuk memperingatkannya. Ini yang menakutkan. Cerita Sarah bukan satu-satunya. Setiap tahun, lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia didiagnosis menderita kanker lambung. Dan lebih dari 70% kasus tersebut terdeteksi saat sudah terlambat. Gejala awal, mereka ada di sana. Mereka selalu ada. Tapi mereka begitu licik, begitu mudah diabaikan, sehingga kebanyakan orang mengabaikannya hingga menjadi masalah hidup dan mati. Saat ini, saat Anda menonton video ini, tubuh Anda mungkin sedang mengirimkan sinyal peringatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan hari ini, saya akan berbagi 8 tanda-tanda diam ini dengan Anda. Tanda-tanda yang tampak tidak berbahaya, tapi bisa jadi upaya tubuh Anda untuk menarik perhatian Anda. Tapi inilah yang perlu Anda lakukan pertama-tama. Tulis kota atau negara Anda di kolom komentar di bawah ini sekarang juga. Saya ingin melihat sejauh mana informasi penyelamat nyawa ini bisa menjangkau. Setiap komentar membantu YouTube merekomendasikan video ini kepada seseorang yang mungkin sangat membutuhkannya. Komentar sederhana, Anda bisa jadi alasan seseorang mendeteksi penyakit ini cukup dini untuk selamat. Dan tetaplah sampai akhir, karena tanda nomor 2 melibatkan sesuatu yang mungkin Anda lihat, dan bisa berarti Anda hanya punya kurang dari 48 jam untuk pergi ke rumah sakit. Anda perlu tahu persis apa yang harus dicari. Tanda 5. Kembung yang tidak berhenti. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi pada tetangga saya, Maria. Dia terus mengeluh merasa penuh sepanjang waktu, bahkan ketika dia hampir tidak makan apa-apa. Bukan hanya setelah makan besar, tapi terus-menerus. Seperti ada bola basket yang terjebak di perut atasnya. Ini bukan kembung biasa akibat makan terlalu banyak pizza. Kita berbicara tentang kembung yang persisten dan tidak jelas penyebabnya di perut bagian atas, tepat di bawah tulang dada, yang tidak hilang dengan obat antasida, tidak menghilang semalam, dan sepertinya tidak berhubungan dengan apa atau berapa banyak yang Anda makan. Inilah mengapa hal ini terjadi. Ketika kanker mulai berkembang di perut, ia dapat mengganggu proses pencernaan normal. Perut kehilangan sebagian kemampuannya untuk memindahkan makanan dengan benar, menyebabkan gas menumpuk, dan menciptakan tekanan konstan. Ini seperti mencoba menuangkan air melalui selang yang bengkok. Semuanya tersumbat. Pusat Informasi Bioteknologi Nasional melaporkan bahwa jenis kembung persisten ini dapat disebabkan oleh peradangan pada lapisan lambung akibat perubahan ganas. Berbeda dengan kembung biasa, ini tidak merespons teh herbal, puasa, atau obat-obatan over the counter. Banyak orang menggambarkannya sebagai perasaan ada bola yang terjebak di perut, disertai dengan sendawa sering, gas, atau perlu melonggarkan ikat pinggang meskipun tidak makan berlebihan. Jika Anda mengalami kembung yang tidak jelas penyebabnya selama berminggu-minggu, terutama di perut bagian atas, ketik bloating di kolom komentar. Cerita Anda mungkin menjadi peringatan bagi orang lain untuk serius menangani gejala mereka. Tapi yang lebih menakutkan dari kembung persisten, dan ini bisa membunuh Anda jika tidak dikenali tepat waktu. Tanda 7. Kelelahan yang tidak bisa dibereskan oleh tidur. Apakah Anda merasa seperti kehabisan tenaga? Tidak peduli seberapa banyak tidur yang Anda dapatkan, seperti naik tangga membuat Anda kehabisan napas, atau berjalan ke kotak surat terasa seperti berlari maraton. Ini bukan penuaan normal dan bukan hanya merasa lelah. Ini adalah tubuh Anda memberi sinyal bahaya karena ada yang serius salah. Bagian yang menakutkan. Kanker lambung sering menyebabkan pendarahan kecil
dan tak terlihat di saluran pencernaan. Pendarahan mikro ini begitu kecil sehingga tidak terlihat, tetapi seiring waktu mereka menumpuk. Tubuh Anda mulai kehilangan darah lebih cepat daripada yang dapat digantikannya, menyebabkan anemia kronis. Ketika Anda anemia, darah Anda tidak dapat membawa cukup oksigen ke otot dan organ Anda. Akibatnya, kelelahan yang melemahkan, kelemahan, pusing, kesulitan berkonsentrasi, dan sesak napas saat melakukan aktivitas sederhana. Yayasan Sistem Pencernaan Spanyol menemukan bahwa lebih dari 60% pasien kanker lambung stadium lanjut menderita anemia yang tidak terdiagnosis saat pertama kali berkonsultasi dengan dokter. Banyak dari mereka telah mengalami kelelahan selama berbulan-bulan, mengaitkannya dengan stres, usia, atau kurang bugar. Bayangkan seperti ini, tubuh Anda seperti mobil dengan kebocoran oli yang lambat. Anda bisa terus menambahkan oli, tetapi jika kebocoran tidak diperbaiki, akhirnya mesin akan mati total. Jika Anda mengalami kelelahan yang tidak kunjung membaik meskipun sudah istirahat, ketik lelah di kolom komentar. Jangan biarkan kelelahan menjadi hal yang biasa tanpa menyelidiki penyebabnya. Namun, kelelahan mungkin bukan tanda paling berbahaya dalam daftar ini. Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan yang sering dirayakan orang saat pertama kali menyadarinya. Tanda 6. Penurunan berat badan yang tidak diminta. Bayangkan ini, Anda naik timbangan dan berat badan Anda turun 10 pon. Tanpa diet, tanpa rutinitas olahraga baru, tanpa perubahan gaya hidup. Reaksi pertama Anda, hebat, saya pasti melakukan sesuatu yang benar. Namun, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebenarnya adalah salah satu tanda awal kanker lambung yang paling mengkhawatirkan, dan merayakannya dapat mengancam nyawa Anda. Saat kanker berkembang di lambung, ia mengambil alih proses normal tubuh. Tumor mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi, memaksa tubuh untuk mulai mengonsumsi lemak dan jaringan ototnya sendiri, hanya untuk bertahan hidup. Ini seperti tubuh Anda memakan dirinya sendiri dari dalam keluar. Banyak pasien juga mengalami penurunan nafsu makan, merasa kenyang setelah beberapa suap, atau ketidaknyamanan saat makan. Semua hal ini mempercepat penurunan berat badan. Studi klinis menunjukkan bahwa lebih dari 80% pasien kanker lambung melaporkan penurunan berat badan yang signifikan sebagai salah satu gejala awal yang mereka rasakan. Bagian yang menakutkan, kebanyakan orang mengabaikannya atau bahkan merasa baik-baik saja pada awalnya. Ini tes sederhana. Perhatikan pakaian Anda. Jika celana Anda mulai longgar, ikat pinggang Anda butuh lubang baru. Tapi Anda tidak sedang berusaha menurunkan berat badan. Itu pertanda Anda harus bertindak segera. Jika Anda kehilangan lebih dari 5% berat badan dalam sebulan tanpa berusaha, sekitar 8-10 pon untuk kebanyakan orang. Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter, bukan menunggu berminggu-minggu. Tulis berat badan di kolom komentar jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami penurunan berat badan yang tidak jelas. Komentar Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, penurunan berat badan, kelelahan, dan kembung mungkin terasa bisa diatasi dibandingkan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Tanda berikutnya melibatkan rasa sakit yang kebanyakan orang salah artikan. Tanda 5. Nyeri yang tersembunyi di depan mata. Ini bukan nyeri tajam yang membuat Anda bergegas ke ruang gawat darurat. Ini sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasa tidak nyaman yang tumpul dan samar di perut bagian atas yang Anda pelajari untuk hidup dengannya. Rasanya seperti tekanan, kencang, atau nyeri konstan di bawah dada. Nyeri ini datang dan pergi tanpa peringatan, tidak merespon obat maag, dan seringkali memburuk setelah makan. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai heartburn, stres, atau tanda penuaan.
Namun, inilah yang membuat nyeri ini begitu berbahaya. Nyeri ini mudah diabaikan. Menurut American Cancer Society, rasa tidak nyaman, perut yang persisten ini umum terjadi pada kanker lambung stadium awal. Tumor yang tumbuh mengiritasi lapisan lambung atau menekan area sensitif, menciptakan sensasi mengganggu yang menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Masalahnya, ketika rasa sakit menjadi rutin, kita berhenti memperhatikan. Kita minum antasida, menyalahkan stres, dan terus beraktivitas, hingga terlambat. Bayangkan perut Anda seperti sebuah rumah dengan retakan kecil di fondasinya. Awalnya, retakan itu hampir tidak terasa. Namun, seiring waktu, retakan itu membesar, melemahkan struktur, dan akhirnya seluruh rumah menjadi tidak stabil. Jika Anda mengalami nyeri perut bagian atas yang persisten selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan jika rasa sakitnya ringan, jangan anggap remeh. Tubuh Anda tidak menciptakan rasa sakit tanpa alasan. Tulis nyeri di kolom komentar jika Anda pernah mengalami ketidaknyamanan perut yang tidak jelas seperti ini. Cerita Anda mungkin membantu orang lain mengenali pola yang telah mereka abaikan. Tapi nyeri yang persisten tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Tanda berikutnya adalah sesuatu yang terjadi begitu sering, sehingga kebanyakan orang tidak pernah memikirkannya dua kali. Tanda 4. Mual yang tidak pernah hilang. Siapapun bisa merasa mual sesekali. Makanan buruk, flu perut, stres. Tapi ketika perasaan mual dan tidak nyaman itu menjadi bagian rutin dalam hidup Anda, muncul beberapa kali seminggu tanpa penyebab yang jelas, Anda perlu waspada. Ini bukan mual pagi dan bukan karena makanan yang Anda makan. Ini adalah perut Anda yang memberitahu bahwa ia tidak bisa berfungsi dengan baik. Ketika kanker lambung berkembang, ia dapat menyebabkan penyumbatan sebagian, peradangan kronis, atau mengganggu proses pencernaan normal. Makanan tidak bergerak melalui sistem pencernaan seperti seharusnya, menyebabkan rasa mual yang persisten dan dalam kasus yang lebih parah, muntah. International Foundation for Gastrointestinal Disorders mengidentifikasi mual persisten sebagai salah satu tanda klinis pertama penyakit gastrointestinal serius, terutama ketika disertai dengan rasa kenyang dini, penurunan berat badan, atau nyeri perut. Inilah yang membuat gejala ini sangat berbahaya. Orang-orang terbiasa dengannya. Mereka mulai membawa obat antasida kemana-mana, menghindari makanan tertentu, atau hanya menerima rasa sakit sebagai normal baru mereka. Perut Anda seperti sungai, ketika aliran terhalang, air tidak punya tempat untuk mengalir dan akhirnya meluap. Hal yang sama terjadi ketika sistem pencernaan Anda terganggu. Jika Anda merasa mual beberapa kali seminggu tanpa alasan yang jelas, dan Anda tidak hamil atau mengonsumsi obat yang dapat menyebabkan hal itu, jangan abaikan gejala tersebut. Tulis nausea di kolom komentar jika Anda mengalami mual yang sering dan tidak jelas penyebabnya. Pengalaman Anda mungkin menjadi peringatan bagi orang lain. Namun, mual, meskipun tidak nyaman, tidak langsung mengancam nyawa. Apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin menyembunyikan sesuatu yang memerlukan perhatian medis darurat. Tanda 3. Gerakan perut yang tidak teratasi oleh obat anti asam. Anda tahu sensasi terbakar di dada atau perut bagian atas yang biasanya hilang dengan beberapa tablet Tums. Bayangkan, sensasi itu muncul setiap hari, kadang-kadang beberapa kali sehari, dan sama sekali tidak merespon obat anti asam, penghambat asam, atau obat tradisional, apapun yang Anda coba. Ini bukan heartburn biasa, dan mengobatinya seperti itu bisa menjadi kesalahan fatal. Ketika heartburn persisten dan reflux asam tidak merespons pengobatan standar, terutama pada orang di atas 50 tahun, itu bisa menjadi tanda peringatan kanker lambung. Inilah alasannya. Jika ada tumor yang mengganggu fungsi lambung normal, produksi asam bisa menjadi tidak teratur atau berlebihan, menyebabkan reflux yang tidak bisa dikendalikan oleh obat apapun.
Ahli gastroenterologi memperingatkan bahwa salah satu kesalahan paling berbahaya yang dilakukan orang adalah mengobati sendiri heartburn yang persisten tanpa menyelidiki penyebab dasarnya. Hal ini tidak hanya menunda diagnosis, tetapi juga dapat menyembunyikan penyakit serius hingga terlalu lanjut untuk diobati secara efektif. Perhatikan dengan seksama jika heartburn muncul tiba-tiba padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Heartburn persisten selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan meskipun telah minum obat. Mengganggu tidur, nafsu makan, atau aktivitas sehari-hari. Diiringi gejala lain seperti mual, kembung, atau penurunan berat badan. Perut Anda seperti sistem boiler. Saat berfungsi normal, semuanya berjalan lancar. Namun, saat ada gangguan, tekanan meningkat dan asam lambung keluar kemana saja, menyebabkan sensasi terbakar. Jika Anda mengalami heartburn kronis yang tidak merespons pengobatan, jangan anggap itu sebagai bagian dari penuaan. Endoskopi sederhana dapat menyingkirkan kemungkinan kondisi serius atau mendeteksinya cukup dini untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tulis heartburn di kolom komentar jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menderita refluks asam lambung yang persisten dan tidak membaik dengan pengobatan. Komentar Anda bisa membuka mata seseorang tentang risiko yang belum mereka pahami. Namun, heartburn yang persisten, meskipun mengkhawatirkan, bukanlah tanda paling mengkhawatirkan dalam daftar kami. Apa yang akan kita bahas selanjutnya begitu serius, sehingga jika Anda melihatnya, Anda harus segera ke rumah sakit dalam hitungan jam, bukan hari. Tanda 2. Darah yang menyiram darurat. Ini adalah tanda yang saya sebutkan di awal, yang bisa berarti Anda memiliki kurang dari 48 jam untuk mendapatkan bantuan medis. Kita berbicara tentang darah dalam muntah atau tinja, dan inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Darah tidak selalu terlihat seperti darah. Dalam muntah, darah sering muncul sebagai bahan gelap seperti ampas kopi, cairan tebal, coklat gelap atau hitam yang terlihat persis seperti ampas kopi bekas. Dalam tinja, bisa muncul sebagai tinja hitam mengkilap seperti aspal dengan bau busuk yang khas, disebut melena. Warna gelap ini terjadi karena darah telah sebagian dicerna saat melewati sistem pencernaan Anda. Ini berarti ada pendarahan aktif di lambung atau usus bagian atas. Mungkin disebabkan oleh tukak lambung, erosi, atau tumor. Inilah yang membuat gejala ini sangat berbahaya. Seringkali tidak terasa sakit. Banyak orang menyadari adanya tinja berwarna gelap atau muntah berwarna seperti bubuk kopi, tetapi tidak segera mencari pertolongan karena merasa tidak cukup sakit untuk pergi ke ruang gawat darurat. Ini adalah kesalahan yang dapat mengancam nyawa Anda. Perdarahan internal dapat menyebabkan kehilangan darah yang cepat, shock, dan kematian jika tidak ditangani segera. Bahkan jika Anda merasa baik-baik saja, bahkan jika hal ini hanya terjadi sekali, bahkan jika Anda berpikir itu mungkin disebabkan oleh makanan yang Anda makan, ini memerlukan pertolongan medis darurat. Para ahli sepakat, jika Anda melihat darah dalam bentuk apapun dalam muntah atau tinja, Anda memerlukan tes seperti endoskopi, pemeriksaan darah, dan evaluasi oleh gastroenterolog dalam hitungan jam, bukan hari. Dan peringatan penting, jika Anda melihat darah, jangan minum ibuprofen, aspirin, atau obat antiinflamasi nonsteroid NSAID lainnya. Obat-obatan ini dapat memperburuk pendarahan gastrointestinal. Jika Anda pernah melihat darah dalam muntah atau tinja milik Anda atau orang lain, ketik alert di kolom komentar. Ini dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang dengan meningkatkan kesadaran tentang seberapa serius tanda ini sebenarnya. Namun, ada satu tanda lagi yang begitu halus dan mudah diabaikan, sehingga kebanyakan orang tidak menyadari bahwa itu adalah gejala hingga ditunjukkan kepada mereka. Tanda 1. Merasa kenyang setelah 3 gigitan.
Bayangkan Anda duduk untuk makan makanan favorit Anda, sesuatu yang biasanya Anda habiskan sepenuhnya. Anda mengambil 3 atau 4 gigitan dan tiba-tiba merasa seolah-olah telah makan-makan malam Thanksgiving. Tidak puas, tidak nyaman, tetapi secara fisik tidak dapat makan lagi karena perut terasa sangat penuh. Ini disebut rasa kenyang dini dan merupakan salah satu tanda peringatan kanker lambung yang paling sering diabaikan. Rasa kenyang dini terjadi ketika lambung kehilangan kemampuannya untuk mengembang secara normal. Jika ada tumor yang menempati ruang di dalam lambung, atau jika kanker mempengaruhi dinding otot lambung, Anda akan merasa kenyang jauh lebih cepat dari biasanya. Menurut Institut Kanker Nasional, rasa kenyang dini seringkali menjadi salah satu gejala awal kanker lambung, tetapi sering diabaikan. Orang-orang mengaitkannya dengan stres, penuaan, atau bahkan menganggapnya sebagai hal baik, karena mereka secara alami makan lebih sedikit. Namun, lambung dirancang untuk meregang dan menampung makanan. Ketika lambung tidak dapat melakukannya dengan baik, ada sesuatu yang serius salah. Bayangkan perut Anda seperti balon. Normalnya, balon ini mengembang dengan mudah saat Anda makan. Namun, jika ada sesuatu di dalam balon yang tidak seharusnya ada, seperti massa atau tumor, ruang yang dapat digunakan berkurang drastis, dan Anda merasa kenyang jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Gejala ini sering muncul bersamaan dengan hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan tanpa disengaja, mual atau ketidaknyamanan saat makan, merasa makanan terjebak. Jika Anda secara konsisten merasa kenyang setelah makan porsi yang jauh lebih kecil dari biasanya, dan ini telah berlangsung selama berminggu-minggu, jangan abaikan hal ini. Tulis full di kolom komentar jika Anda pernah mengalami perasaan kenyang dini tanpa alasan yang jelas. Apa yang Anda bagikan mungkin persis apa yang dibutuhkan orang lain untuk mengenali gejala mereka sendiri. Sekarang, ambil waktu sejenak dan pikirkan dengan jujur. Apakah salah satu dari tanda-tanda ini terdengar familiar? Apakah Anda mengalami gejala yang Anda abaikan atau atribusikan pada stres, usia, atau kehidupan normal? Ini yang perlu Anda pahami. Hidup Anda mungkin bergantung pada apa yang Anda lakukan dalam 24 jam ke depan. Jika Anda mengenali diri Anda dalam beberapa tanda, terutama jika Anda mengalami kembung yang persisten, penurunan berat badan yang tidak jelas, kelelahan konstan, atau rasa kenyang dini, jangan tunggu. Jangan meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Jangan menjadwalkan janji temu untuk bulan depan. Buat janji temu dengan dokter besok. Tanyakan secara spesifik tentang endoskopi atas EGD untuk memeriksa lapisan lambung Anda. Tes darah untuk memeriksa anemia. Tes H. pylori, bakteri yang terkait dengan kanker lambung. CT scan jika dokter Anda merekomendasikannya. Ingat Sarah dari awal video ini, dia sekarang bebas kanker karena akhirnya mendengarkan tubuhnya dan melakukan tes yang dibutuhkan. Tapi dia hampir terlambat. Tubuh Anda sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda saat ini. Tanda-tanda halus ini bukan hanya ketidaknyamanan acak, mereka adalah sistem peringatan tubuh Anda. Dan mengabaikan peringatan bisa berakibat fatal. Sebelum Anda meninggalkan video ini, saya perlu Anda melakukan 3 hal. 1. Tulis di kolom komentar di bawah ini kota atau negara Anda. Mari lihat sejauh mana informasi penyelamat nyawa ini bisa menjangkau. 2. Bagikan video ini kepada 3 orang yang membutuhkannya. Orang tua, saudara kandung, atau teman di atas 40 tahun. 3. Berlangganan dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan jika video ini membantu Anda mengenali gejala yang selama ini Anda abaikan, ketik awareness di kolom komentar. Komentar Anda bisa menjadi alasan seseorang lain mengambil gejala mereka dengan serius. Jangan biarkan tanda-tanda halus menjadi penyesalan yang tak terucap. Hidup Anda layak untuk kunjungan ke dokter, layak untuk beberapa tes yang tidak nyaman,
layak untuk diambil serius. Karena mendeteksi kanker lambung secara dini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang memiliki tahun-tahun dan dekade-dekade kehidupan di depan Anda. Jaga kesehatan Anda, dengarkan tubuh Anda, dan ingat, lebih baik aman daripada menyesal ketika berbicara tentang kesehatan.